yang merupakan mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Riau angkatan 2021. Jadi di sini aku akan menjelaskan atau memberikan penjabaran kepada teman-teman semua tentang bagaimana dan apa itu teori postkolonialisme untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori kritis. Kita baiklah, mungkin untuk secara umum saya akan menjelaskan tentang postkolonialisme ini, di mana teori postkolonialisme ini adalah teori yang membahas negara-negara bekas jajahan secara konsisten diarahkan pada masa kolonial dan menilai warisannya untuk saat ini, tetapi juga memfokuskan pada bentuk-bentuk kolonialisme yang muncul dalam konteks dunia yang semakin global, namun belum sepenuhnya didekolonialisasikan. Nah, dalam studi hubungan internasional, postkolonialisme ini pertama kali masuk pada tahun 1990. Nah, postkolonialisme ini menyajikan sudut pandang baru, yaitu negara-negara yang termarginalisasikan karena efek dari kolonialisasi yang belum pernah meluas atau belum pernah dikenal di dunia ini. Nah, menurut postkolonialisme, teori-teori yang sudah ada di studi hubungan internasional sebelumnya itu terlalu western centric. Jadi oleh karena itu tuh muncullah banyak pertanyaan, kenapa teori-teori itu hanya membahas tentang barat terus, kenapa emang nggak ada teori non barat gitu. Nah, oleh karena itu postkolonialisme ini hadir dengan melihat permasalahan-permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional dari kacamata timur atau bangsa yang terjajah. Nah, for information, teori hubungan internasional di timur atau non barat itu sering membawa-bawa tentang agama. Nah, baik, setelah mendengar ringkasan umum mengenai postkolonialisme ini, mungkin kita akan menyelam lebih dalam lagi tentang konsep dalam postkolonialisme ini. Nah, saya mengambil konsep dari tahun 2013. Ada beberapa konsep yang dijabarkannya mengenai postkolonialisme. Yang pertama, kata pasca di sini bukan merujuk kepada kondisi setelah kolonialisme, tetapi bagaimana pengaruh dari warisan kolonialisme tetap ada bahkan ketika negara-negara yang dijajah memperoleh kemerdekaannya. Nah, yang kedua, teori pasca kolonial bukan berbicara tentang dunia dari kacamata dunia ketiga. Nah, tapi postkolonialisme ini mendeskonstruksikan atau menata ulang konsep kedaulatan. Mengapa? Karena ada negara yang maju, ada juga yang miskin. Nah, melihat diskursus ini mengacu pada pembangunan, modernisasi yang muncul dari perbedaan ekonomi tersebut. Nah, postkolonialisme yang terakhir itu ada postkolonialisme itu bukan teori HI non barat. Namun, teori postkolonialisme ini menganalisis kapasitas dan keterbatasan ilmu-ilmu sosial dan politik yang berasal dari Eropa dalam menerangkan modernitas politik. Mungkin selanjutnya kita akan masuk kepada kritik dari postkolonialisme ini sendiri. Nah, jadi, teori postkolonialisme ini merupakan kajian akademis yang mengkaji warisan budaya, politik, dan ekonomi dari kolonialisme dan imperialisme dengan fokus pada dampak kontrol manusia dan eksploitasi terhadap orang-orang yang dijajah beserta tanah mereka. Nah, jadi teori ini muncul sebagai bentuk kritik terhadap penjajahan dan berfokus pada analisis sejarah, budaya, sastra, dan wacana kekuasaan kolonial. Nah, postkolonialisme ini sendiri mencakup beragam pendekatan dan para teoretikus mungkin tidak selalu setuju pada seperangkat definisi umum dari postkolonialisme ini sendiri. Nah, pada tingkat sederhana melalui studi antropologis, teori ini mungkin bertujuan untuk memahami kehidupan kolonial. Sementara pada tingkat yang lebih dalam, ia meneliti hubungan kekuasaan sosial dan politik yang menopang kolonialisme, termasuk narasi politik yang menopang kolonialisme dan budaya. Nah, salah satu tonggak kelahiran teori postkolonialisme ditandai dengan terbitnya buku Edward W. Said yang berjudul Orientalism. Mungkin teman-teman juga bisa baca nanti. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa hubungan postkolonialisme dengan hubungan internasional? Nah, jadi postkolonialisme ini telah menjadi bagian dari studi HI karena kegagalan teori-teori utama hubungan internasional dalam memprediksikan dan menjelaskan hal-hal seperti runtuhnya tembok Berlin, pecahnya Uni Soviet, dan upaya memisahkan diri dari penjajah atau dekolonisasi. Nah, seperti halnya feminisme, poststrukturalisme, atau ada pendekatan atau teori lainnya yang sebelumnya udah ada di hubungan internasional. Teori ini juga menolak asumsi bahwa negara-negara, terutama negara-negara yang besar ya, adalah aktor utama.
Nah, mungkin teman-teman akan bertanya kan, apa sih kontribusi teori postkolonialisme ini dalam studi hubungan internasional? Nah, mungkin saya akan menjelaskan beberapa poin ya. Yang pertama itu mungkin postkolonialisme ini telah memasukkan sejarah hubungan antara negara penjajah dengan negara yang dulunya bekas jajahan. Nah, tentu ini kita pelajari kan dalam hubungan internasional dan pasti ada kaitannya gitu. Nah, terus yang kedua, memberikan pandangan dan teori-teori dari hubungan internasional tersebut dari sudut pandang orang-orang yang dijajah ketimbang dari perspektif negara-negara yang besar gitu. Nah, terus yang ketiga, teori postkolonialisme ini mendorong penggunaan novel, puisi, catatan harian, testimoni sebagai sumber informasi kondisi penjajahan dan setelah penjajahan di dunia gitu. Nah, ini nih poin-poin ini saya ambil dari buku Sylvester tahun 2011 halaman 185. Oke, baik. Nah, yang terakhir mungkin saya akan memberikan catatan atau poin-poin penting yang harus teman-teman ambil dalam penjelasan teori postkolonialisme ini. Yang pertama, sebenarnya tidak ada teori dan metode tunggal yang datang dari teori postkolonialisme ini sendiri. Yang kedua, akademisi postkolonialisme ini menggunakan konsep dan metodologi yang beragam yang diambil dari kesusastraan, sejarah, filsafat, dan psikoanalisis. Terus yang ketiga, penyebab interpretasi yang berbeda-beda tentang kondisi sebuah daerah ketika dijajah dan setelah merdeka. Jadi kondisi mereka itu pasti berbeda-beda. Mungkin ada beberapa tokoh penting dalam teori postkolonialisme ini yang mungkin bisa teman-teman cari sejarah hidup dia bagaimana. Itu yang pertama ada Gayatri Spivak, terus yang kedua ada Edward Said, dan yang terakhir ada Homi Bhabha. Mungkin sekian ya pemaparan materi dari aku, yang baik bisa kalian ambil, yang buruk bisa kalian jadikan pelajaran. Bye-bye, bismillah.